sebentar habisnya. Betul lebih ya? Banyak orang kaya, tapi duit 100.000 itu nggak ada artinya bagi dia. Tapi lihatlah orang sederhana, duit 10.000 pun sangat berharga, bahkan bisa tahan 1 hari 1 malam. Coba kalau orang kaya megang duit 1 hari ya Pak Abi ya, Pak Amin ya, 100.000 200.000 pun 1 jam pun nggak sampai. Maka rezeki yang kita minta kepada Allah keberkahan rezeki, bukan banyaknya rezeki. Karena Allah itu maha kaya. Yang memberi rezeki itu terasa bagi kita datang dari Allah, bukan dari makhluk. Maka kalau dapat kita merasakan rezeki itu datang dari Allah, itulah nikmat yang sebenarnya. Tidak terhijab diri kita kepada Allah. Tetapi kalau tidak terasa Allah memberikan rezeki, itu disebut kita terhijab kepada Allah. Itu ya, untuk ini untuk pemanasan istilahnya. Maka pada malam ini supaya kita lebih semangat lagi, kita baca judul makalah Abuya berjudul Istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqamah atau ketetapan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Fusilat ayat 6, fastaqimu ilaihi. Ini potongan ayat, tetapi kalau ingin orang ahli-ahli Al-Quran boleh melihat di dalam Al-Quran yang kesempurnaannya di dalam Al-Quran surah Al-Fusilat ayat 6. Tapi Abuya mengambil inti daripada ayat tersebut yang berbunyi fastaqimu ilaihi, maka tetaplah kamu kepadanya, yakni kepada ahadijat, tidak kepada diri dan lain diri. Istiqamah ini merupakan roh dalam pengamalan si mubtadi atau ahlu bidayah, dan juga roh bagi ahlul ahwal si salik. Hidupnya amal dan ahwal bagi si murid dan si salik adalah dengan jalan istiqamah. Istiqamah si murid disebut dengan istiqamah tariqah. Orang-orang yang bersifat dengan sifat Allah disebut dengan si salik atau mutawasid. Orang-orang yang telah sampai kepada makam fana dan baka disebut arif atau wasil. Istiqamahnya adalah istiqamah mutlak sebagaimana firman Allah Al-Quran surah Al-Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, tetaplah engkau sebagaimana yang diperintahkan. Istiqamah ini bagaimana? Saya jelaskan atau kita baca semua, Pak Amin? Jelaskan ya, nanti kemana-mana Pak Amin ya. Jadi ya mungkin supaya satu jangan ngantuk, satu supaya paham apa yang saya dengar, ya mungkin saya ini semampu saya yang dapat saya sarahkan sedikit. Bahwasanya di sini Abuya menetapkan bahwa kepada kita istiqamah itu adalah merupakan roh dalam pengamalan si mubtadi atau ahlu bidayah, dan juga roh bagi ahwal si salik. Jadi yang dimaksud di sini adalah apabila kita memiliki ilmu, walaupun ilmu itu sedikit, tetapi kalau rutin kita lakukan istiqamah, siap salat 5 waktu, istiqamah, tapi jangan jangan putus-putus. Itulah yang disebut dengan ruhnya si pengamal, maksudnya ahli bidayah, ahli ibadah tersebut. Karena apabila kita tidak istiqamah, maka kurang ibarat roh ini dasar, sehingga apabila tidak istiqamah, walaupun ilmu dan amal kita banyak, tetapi di sisi Allah tidak ada artinya sama sekali. Ibarat tubuh tanpa roh. Kalau tubuh ada, roh tidak ada, maka sia-sia jasad ini. Maka begitulah ini khususnya bagi ahli-ahli penuntut ilmu. Walaupun ilmu kita sedikit, walaupun lebih bagus banyak, tetapi harus
istiqamah, maksudnya amalan itu harus kita amalkan. Tidak hanya sekedar di mulut, di kepala kita, tetapi kita masukkan ke dalam hati sanubari kita. Barulah meresap ilmu tersebut di dalam batin kita. Sehingga apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apabila telah meresap ke dalam batin kita. Tetapi kalau hanya di akal kita saja, atau di mulut kita saja pandai ceramah, pandai membuat logika-logika, tetapi kita tidak masukkan ke dalam batin sanubari kita, kita rasakan, maka itulah yang disebut dengan dia berilmu tanpa mempunyai ruh atau istiqamah tersebut dalam pengamalan. Begitu kira-kira Pak Min. Jadi seterusnya istiqamah ini juga sebagai barzakh atau perantara di antara tersangkut dengan rasam khalqiyah atau rasam kemakhlukan dan tajalli ahadijat atau terlihatnya ahadijat, yaitu makam yang tidak ada makhluk padanya makam dengan kasat yaitu makam yang tidak ada makhluk padanya makam dengan kasat kemauan untuk berjalan atau istiqamah. Kita akan sampai kepada makam tersebut. Dengan demikian kita merdeka dari perbudakan nafsu dan wujud selain Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah yang disayanginya. Saya ulangi, istiqamah ini juga sebagai barzakh atau perantara di antara tersangkut dengan rasam khalqiyah atau rasam kemakhlukan dan tajalli ahadijat atau terlihatnya ahadijat, yaitu makam yang tidak ada makhluk padanya makam dengan kasat kemauan untuk berjalan atau istiqamah. Kita akan sampai kepada makam tersebut. Dengan demikian kita merdeka dari perbudakan nafsu dan wujud selain Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah yang disayanginya. Ini maksudnya ini di atas juga ada yang disebut dengan bersifatlah dengan sifat Allah. Ini yang disebut di sini. Ini yang dimaksud di sini bersifat dengan sifat Allah. Bukan kita seperti Allah, maksudnya kalau Allah itu sifatnya ar-Rahman.